Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk lebih kritis dalam melihat hubungan antara kekuasaan politik dan manifestasi arsitekturalnya. Bagaimana simbol kekuasaan diwujudkan dalam arsitektur? Apa pengaruh lintas budaya dalam desain yang berkembang di setiap periode? Dan yang lebih penting, bagaimana warisan arsitektur ini masih memengaruhi dunia Islam hingga hari ini? Mari kita eksplorasi bersama perjalanan dinasti-dinasti Islam dalam membentuk lanskap arsitektur yang kita kenal saat ini. Silakan siapkan catatan kalian dan jangan ragu untuk bertanya serta berdiskusi. Semoga pembelajaran hari ini dapat memperkaya wawasan kalian sebelum menghadapi UTS nanti. Bismillah, kita mulai. Sejarah peradaban Islam tidak bisa dipisahkan dari peran berbagai dinasti yang berkuasa selama berabad-abad. Setiap dinasti membawa dampak besar dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk dunia Islam seperti yang kita kenal sekarang ini. Dinasti Umayyah sebagai kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin mengembangkan wilayah Islam dari Spanyol hingga India. Mereka juga memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur dengan peninggalan monumental seperti Dome of the Rock di Yerusalem dan Masjid Agung Damaskus. Setelah jatuhnya Umayyah, dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dan membawa peradaban Islam ke puncak kejayaannya. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan pendirian Baitul Hikmah, tempat para cendekiawan Muslim menerjemahkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Konflik internal dan serangan Mongol pada 1258 mengakhiri dominasi Abbasiyah di Timur Tengah. Sementara Seljuk Turki muncul sebagai kekuatan baru yang menyebarluaskan Islam ke Anatolia. Kesultanan Utsmaniyah yang bertahan lebih dari 6 abad memperluas wilayahnya hingga Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta membangun sistem ekonomi wakaf dan jaringan perdagangan internasional. Meskipun runtuh setelah Perang Dunia I, warisan Ottoman tetap mempengaruhi aspek budaya, hukum, dan geopolitik dunia Islam. Perseteruan antara dinasti-dinasti seperti Umayyah dan Abbasiyah, serta pertarungan kekuasaan antara Ottoman dan Safawiyah menunjukkan dinamika persaingan dalam sejarah Islam. Namun dari setiap dinasti yang bangkit dan runtuh, terdapat inovasi, perkembangan, dan warisan yang membentuk peradaban Islam hingga saat ini. Sejarah peradaban Islam berkembang melalui berbagai dinasti yang membawa pengaruh besar dalam politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dimulai dari Khilafah Rasyidin 632 sampai 661, masa kepemimpinan berdasarkan musyawarah yang memperluas wilayah Islam secara pesat. Setelah itu dinasti Umayyah 661 sampai 750 memperkenalkan sistem monarki dan memperluas kekuasaan Islam dari Spanyol hingga India dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Namun, konflik internal membuat kekuasaan mereka berakhir. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 menggantikan Umayyah dan membawa Islam ke masa keemasan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Abbasiyah mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi simbol kemajuan intelektual sebelum akhirnya runtuh akibat serangan Mongol. Di tengah dominasi Abbasiyah, muncul dinasti Fatimiyah 909-1171 di Afrika Utara yang beraliran Syiah Ismailiyah. Mereka mendirikan Kairo serta Universitas Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Islam. Kejayaan Fatimiyah berakhir saat ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara itu, bangsa Turki mulai memainkan peran penting dengan berdirinya Kesultanan Seljuk 1038 sampai 1194. Mereka memperluas Islam ke wilayah Anatolia, mendukung Abbasiyah secara militer, memperkuat Islam Sunni, dan berperan dalam perang salib serta menciptakan stabilitas di dunia Muslim. Dinasti Islam terbesar
dan paling berpengaruh adalah Kesultanan Ottoman 1299 sampai 1923. Mereka menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan menjadikannya pusat pemerintahan Islam. Ottoman membangun sistem pemerintahan yang efisien, ekonomi berbasis wakaf, serta memperkuat perdagangan internasional. Namun, kekuasaan mereka melemah pada abad ke-19 dan akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I. Dari perjalanan ini, tampak bahwa peradaban Islam terus berkembang melalui pergantian dinasti. Setiap dinasti memberikan kontribusi penting dalam membentuk wajah politik, ekonomi, dan budaya dunia Islam hingga masa kini. Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi adalah dinasti Islam pertama yang menerapkan sistem monarki turun-temurun didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka memperluas wilayah Islam hingga Spanyol di barat dan India di timur, menjadikannya salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Pusat pemerintahan di Damaskus memungkinkan pengaruh budaya Romawi Bizantium dalam administrasi dan arsitektur. Salah satu warisan terpenting adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Fakta menarik, di bawah kekuasaan Umayyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa administrasi resmi, menggantikan Yunani dan Persia dalam pemerintahan. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi dikenal sebagai pelopor zaman keemasan Islam dengan pusat kejayaan di Baghdad. Mereka mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi, termasuk penciptaan mesin otomatis oleh Al-Jazari. Abbasiyah juga menetapkan warna hitam sebagai simbol kekuasaan mereka, membedakannya dari Umayyah yang menggunakan putih. Dalam seni dan arsitektur, Abbasiyah memperkenalkan kubah besar, lengkungan runcing, dan kaligrafi dekoratif. Masjid Samara dengan menara spiralnya menjadi ikon arsitektur Islam. Selain itu, motif arabesk yang mereka kembangkan masih menjadi ciri khas seni Islam hingga kini. Warisan Abbasiyah yang masih berpengaruh meliputi sistem perpustakaan seperti Baitul Hikmah. Konsep ini menginspirasi perpustakaan modern, serta struktur madrasah, yang menjadi model bagi sistem pendidikan Islam hingga sekarang. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-18 merupakan salah satu kekuatan besar yang membentuk arah sejarah dunia Islam. Berasal dari rumpun Turki nomadik di Asia Tengah, mereka bermigrasi ke Persia dan mendirikan kekuasaan yang kuat, terutama di bawah kepemimpinan Tughril Beg dan Alp Arslan. Kemenangan mereka atas Bizantium dalam pertempuran Manzikert tahun 1071 menjadi titik balik penting karena membuka gerbang bagi pengaruh Turki di wilayah Anatolia yang kemudian menjadi cikal bakal Turki modern. Seljuk bukan hanya dikenal sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pelindung ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Salah satu warisan paling berpengaruh adalah pendirian Madrasah Nizamiyah yang menjadi model pendidikan Islam klasik dan melahirkan tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali. Dalam bidang arsitektur, mereka memperkenalkan elemen-elemen khas seperti lengkungan runcing dan kubah bertingkat yang hingga kini masih digunakan dalam desain masjid. Peran Seljuk dalam sejarah juga memiliki sisi yang jarang disorot. Penaklukan mereka atas Yerusalem menjadi pemicu munculnya Perang Salib yang membawa dampak besar dalam hubungan antara Timur dan Barat. Di sisi lain, mereka juga mengembangkan observatorium dan menggunakan astronomi dalam strategi militer dan navigasi. Tak kalah penting, jaringan karavanserai yang mereka bangun di sepanjang jalur sutra memperkuat aktivitas perdagangan lintas wilayah. Lebih dari itu, Seljuk berperan besar dalam proses Islamisasi Anatolia, membentuk fondasi budaya dan identitas wilayah tersebut hingga sekarang. Warisan mereka masih terasa dalam bidang pendidikan, arsitektur, hingga geopolitik dunia Islam masa kini, menjadikan dinasti Seljuk sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire
merupakan salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Berdiri sejak akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20, 1299 hingga 1922, kesultanan ini membentangkan kekuasaannya dari Timur Tengah hingga Afrika Utara dan Eropa Tenggara. Di bawah sultan-sultan besar seperti Mehmed II, penakluk Konstantinopel, dan Sulaiman the Magnificent, Utsmaniyah menjelma menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan kebudayaan dunia Islam. Kejayaan Utsmaniyah tidak hanya ditentukan oleh militansi, tetapi juga oleh sistem pemerintahan yang canggih dan inovasi sosial yang mereka bangun. Pasukan Janisari, yang awalnya adalah pasukan elit dari para pemuda non-Muslim yang dididik secara khusus, menjadi kekuatan militer yang disegani sekaligus aktor penting dalam dinamika politik istana. Di sisi lain, sistem milet yang mereka terapkan menjadi contoh awal toleransi beragama dalam sistem kekhalifahan, memberikan ruang bagi komunitas non-Muslim untuk menjalankan agama dan hukum mereka sendiri. Di bidang budaya dan arsitektur, Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan jejak yang kuat. Masjid-masjid monumental seperti Sulaimaniyah dan Masjid Biru berdiri megah di jantung Istanbul, mencerminkan sinergi antara keindahan seni dan kekuatan spiritual. Bahkan kehidupan dalam istana, termasuk harem, bukan sekadar urusan pribadi para sultan, melainkan juga arena diplomasi dan pusat kekuasaan perempuan istana, terutama ibu sultan yang kerap memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Menariknya, dari kekaisaran inilah budaya kopi dan kafe berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Istanbul pada abad ke-16 menjadi pusat budaya minum kopi yang mengubah wajah pergaulan sosial dunia Islam. Tak hanya itu, armada Laut Utsmaniyah pernah menjadi yang terkuat di Laut Mediterania, menyaingi kekuatan-kekuatan maritim Eropa. Warisan Kesultanan Utsmaniyah masih dapat dirasakan hingga hari ini, dari sistem hukum, gaya arsitektur, kuliner khas, hingga pola tata kota. Banyak aspek kehidupan di bekas wilayah kekuasaan mereka masih menampakkan pengaruh kekaisaran yang dulu pernah berdiri megah selama lebih dari 6 abad. Sepanjang sejarah Islam, berbagai dinasti besar sering terlibat dalam persaingan sengit demi supremasi politik, agama, dan budaya. Salah satu konflik paling berdarah terjadi antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang mencapai intensitas 85%. Ketegangan ini memuncak dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 yang berujung pada jatuhnya Umayyah dan pembantaian hampir seluruh keluarga bangsawannya. Namun sebagian berhasil melarikan diri dan membangun kembali kekuasaan di Andalusia, menciptakan pusat peradaban Islam yang gemilang di barat. Sementara itu, meskipun hubungan antara dinasti Seljuk dan Abbasiyah tidak selalu berujung pada peperangan besar, ketegangan tetap terasa kuat dengan intensitas 75%. Abbasiyah kehilangan kendali penuh atas pemerintahan, sementara Seljuk mengambil alih kekuasaan sebagai pelindung khalifah, mengubah posisi Abbasiyah menjadi lebih simbolis dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, persaingan antara Ottoman dan Safavid mencerminkan salah satu rivalitas paling sengit dalam sejarah Islam, dengan tingkat intensitas mencapai 90%. Konflik ini tidak hanya didorong oleh ambisi politik, tetapi juga oleh perbedaan ideologi antara Islam Sunni yang dianut Ottoman dan Islam Syiah yang menjadi fondasi Kesultanan Safavid. Pertempuran besar seperti Chaldiran pada tahun 1514 menunjukkan betapa mendalamnya perseteruan ini dengan dampak yang masih terasa dalam dinamika geopolitik Timur Tengah hingga saat ini. Sementara itu, hubungan antara dinasti Mamluk dan Abbasiyah juga dipenuhi antagonisme dengan tingkat intensitas 80%. Setelah kehancuran Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258, Abbasiyah tetap bertahan di Kairo, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan nyata. Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir mengakui Abbasiyah sebagai pemimpin spiritual, namun tetap menahan mereka dari memperoleh kekuatan politik yang sesungguhnya. Konflik-konflik ini menunjukkan bagaimana persaingan dinasti di dunia Islam
tidak hanya sekadar perebutan takhta, tetapi juga menyangkut legitimasi keagamaan, pengaruh ideologi, dan perubahan geopolitik yang terus membentuk sejarah hingga saat ini. Meskipun setiap dinasti telah lama runtuh, warisan persaingan mereka masih dapat dirasakan dalam dinamika politik dan sosial di berbagai wilayah Islam modern. Mahasiswa sekalian, dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, dinasti-dinasti besar memainkan peran penting dalam membentuk struktur ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Dinasti-dinasti ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik semata, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perdagangan, pusat kemajuan intelektual, dan jembatan pertukaran budaya yang dinamis antar wilayah. Sebagai contoh, dinasti Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi berkembang pesat. Perkembangan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks dan beragam. Di sisi lain, Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekuatan global yang berpengaruh dengan kebijakan ekspansi wilayah yang berdampak luas terhadap perdagangan internasional dan struktur ekonomi dunia pada masanya. Salah satu aspek menarik yang perlu kita cermati adalah kebijakan jizya, yakni pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara sekaligus imbalan atas perlindungan yang mereka terima, serta pembebasan dari kewajiban militer. Kebijakan ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara agama, pemerintahan, dan peran sosial dalam masyarakat Islam. Dari berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh dinasti-dinasti tersebut, kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga membangun tatanan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Warisan inilah yang menjadi sumber pembelajaran berharga bagi kita hingga hari ini, baik dalam memahami sistem ekonomi Islam maupun dalam merumuskan kebijakan sosial yang berkeadilan. Dinasti-dinasti Islam tidak hanya mencatat kejayaan dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga meninggalkan warisan peradaban yang mendalam dan bertahan hingga kini. Mereka membangun fondasi ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan arsitektur yang tidak hanya memengaruhi dunia Islam, tetapi juga menjadi inspirasi global. Dalam bidang arsitektur, mahakarya seperti Taj Mahal di India, Alhambra di Spanyol, dan Dome of the Rock di Yerusalem bukan hanya struktur fisik yang menakjubkan, tetapi juga cerminan dari kecanggihan teknik konstruksi dan kedalaman spiritualitas Islam. Teknik Mukarnas yang dikenal dengan keindahan bentuk bertingkat pada kubah dan langit-langit menjadi salah satu inovasi arsitektur yang bahkan memengaruhi perkembangan gaya gotik dan barok di Eropa. Seni rupa Islam juga berkembang dengan karakter yang khas. Kaligrafi misalnya tidak sekadar menjadi bentuk ekspresi religius, tetapi juga digunakan sebagai simbol kekuasaan. Gaya tulisan tertentu dipilih oleh para penguasa untuk menegaskan identitas politik dan kultural mereka. Selain itu, kerajinan tekstil dan logam mencapai tingkat kehalusan dan teknik tinggi, seperti penyepuhan, ukiran, dan sulaman yang masih dikagumi dan dipelajari hingga sekarang. Zaman keemasan Islam juga mencatat lompatan besar dalam sains dan matematika. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar, yang menjadi dasar bagi matematika modern. Sementara itu, karya-karya ilmiah dalam bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat diterjemahkan dan disimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa, menjadi jembatan penting yang memicu lahirnya Renaissance Barat. Dalam aspek budaya dan bahasa, bahasa Arab menjelma menjadi lingua franca ilmu pengetahuan pada masanya. Banyak istilah ilmiah modern yang berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alkimia, algoritma, dan lainnya. Tak kalah penting, sistem pendidikan madrasah yang dikembangkan oleh dinasti Islam menjadi cikal bakal model universitas di dunia barat, baik dalam struktur kurikulum maupun sistem beasiswanya. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa warisan dinasti Islam bukan hanya kenangan masa lalu,
tetapi bagian dari denyut peradaban dunia yang terus hidup dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya hingga saat ini. Warisan dinasti Islam bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga sebuah cerminan peradaban yang maju dalam berbagai aspek. Dari perspektif budaya dan intelektual, dinasti-dinasti ini telah memberikan kontribusi besar dalam seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan yang masih mempengaruhi dunia hingga hari ini. Karya-karya intelektual mereka, seperti dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran, menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Secara politik dan geopolitik, naik turunnya dinasti Islam memberikan pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan, strategi ekspansi, serta diplomasi yang membentuk peta politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Keberagaman etnis dan budaya yang berada di bawah kekuasaan mereka juga menciptakan pertukaran ide dan inovasi yang memperkaya peradaban dunia. Transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi di masa kejayaan dinasti-dinasti Islam menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi dan kemakmuran rakyat. Perdagangan lintas benua, pembangunan pusat-pusat ilmu pengetahuan, serta perkembangan kota-kota besar menjadi bukti bagaimana peradaban Islam mampu membentuk jaringan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dari sisi kepemimpinan dan pemerintahan, keberhasilan serta kegagalan para penguasa Islam memberikan wawasan tentang pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan kestabilan dalam memimpin sebuah bangsa. Kesalahan dalam tata kelola pemerintahan dan perebutan kekuasaan seringkali menjadi faktor yang mempercepat runtuhnya sebuah dinasti. Terakhir, pelajaran paling berharga dari dinasti Islam adalah bagaimana mereka mampu menciptakan masyarakat yang multikultural dan toleran melalui pertukaran budaya serta dialog intelektual. Ini menjadi inspirasi bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu memperkaya sebuah peradaban. Hingga saat ini, jejak mereka masih dapat kita lihat dalam arsitektur, bahasa, seni, dan sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia. Mempelajari dinasti-dinasti Islam bukan hanya tentang mengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang memahami bagaimana kekuasaan, masyarakat, budaya, dan arsitektur membentuk peradaban dunia. Kota-kota seperti Kairo, Isfahan, Damaskus, hingga Kufa bukan sekadar titik di peta, tetapi bukti nyata kejayaan yang pernah menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Setiap dinasti meninggalkan warisan yang berpengaruh dalam ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, dan kehidupan sosial yang masih terasa dampaknya hingga hari ini. Sebagai mahasiswa, kalian bukan hanya mempelajari sejarah, kalian sedang mempersiapkan diri menjadi bagian dari kelanjutan peradaban. Belajar sejarah artinya belajar berpikir kritis, melihat makna di balik peristiwa, dan mengambil hikmah untuk masa depan. Sebagai pengingat, minggu depan kita akan menghadapi ujian tengah semester, UTS. Siapkan diri dengan baik. Jangan hanya menghafal fakta, tapi pahami konteks dan keterkaitannya. Karena sejarah bukan sekadar angka dan nama, melainkan pelajaran hidup yang membantu kita memahami dunia dengan lebih bijak. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di pekan ujian.